kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, saya mau mengajak Bapak Ibu saudara-saudaraku untuk mendengarkan firman Tuhan sebagai bekal kita, terlebih kekuatan kita melakukan tugas-tugas kita hari ini, yang tertulis dalam kitab 5 Musa 32 ayat 20, atau dalam bahasa Indonesia kitab Ulangan pasal 32 ayat yang ke-10. Dengarkanlah firman Tuhan. Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilingnya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Jupang sadu ibana di tano bakal-bakal, di halongonan para tautan, di tano paraungan ni akka binatang. Ibana marsaro humaliang nasida, jala di mata-matahon, ibana mangaramoti nasida, songon anak ni matana. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, judul daripada renungan kita hari ini adalah Biji Mata Tuhan. Dalam nats ini, umat Israel digambarkan dan dikatakan bahwa umat itu bagaikan biji mata Tuhan. Saudara-saudaraku, dalam fisik kita, dalam tubuh manusia, kita sangat begitu menjaga biji mata kita. Kita begitu merawat, dan termasuk salah satu tubuh yang paling kita jaga dan yang paling cepat sensitif dan yang paling cepat Allah melakukan pergerakan Allah, biji mata. Karena itu saudara-saudaraku, bahkan dikatakan umat Tuhan, umat pilihan digambarkan sebagai biji mata Tuhan. Artinya Tuhan yang menjaganya, Tuhan yang melindunginya, Tuhan yang merupakan jaminan bagi mereka. Coba kita bayangkan saudara-saudaraku, di dalam fisik kita bagaimana kita akan menjaga dan fungsi biji mata itu dalam hidup kita. Tentu kalau biji mata kita rusak, kita mau dipenuhi oleh kegelapan. Kita dipenuhi rasa ketakutan dan kegelisahan. Seandainya juga biji mata kita rusak, kita tidak memiliki harapan lagi saudara-saudaraku. Sepertinya kita ketakutan yang melanda hidup kita. Demikianlah kiranya dikatakan bahwa umat itu seperti digambarkan oleh Tuhan, biji matanya. Orang-orang percaya itu kita sebagai orang yang sudah ditebusnya, orang yang sudah dikuduskan. Kita ini ibarat biji mata Tuhan, saudaraku. Betapa enaknya kita Tuhan, Engkau melindungi kami. Betapa enaknya kita saudara, Tuhan merupakan penjaga kita. Maka sering dalam kita lihat dalam kitab Mazmur itu Allah, Tuhan penjagaku, Tuhan yang menolongku, Tuhan yang melindungiku. Dari manakah datangnya pertolongan? Dari manakah datangnya perlindungan? Hanya Tuhan yang dapat melindungi kita dari segala serangan-serangan iblis, serangan-serangan si jahat. Tentu mari kita lihat saudara-saudaraku bagaimana umat itu sebagai biji mata Tuhan. Pertama sekali adalah Tuhan tidak membiarkan umat itu dicelakai apapun. Kita sebagai orang percaya tidak dibiarkan oleh Tuhan berjalan sendiri. Dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang mampu, yang bisa merebut kekuasaannya dari kita, mencelakai kita, karena Tuhan mendahului kita, Tuhan yang menjaga kita. Maka saudara-saudaraku, ingatlah Mazmur 121 ayat yang ke-8, Tuhan yang menjagamu keluar masuknya. Begitu enak saudaraku. Mari hargailah,
Mari hargailah, marilah kita puji. Kita inilah biji mata Tuhan. Betapa enaknya, betapa hidup kita ini berharga di mata Tuhan. Maka jagalah kehormatan itu, maka jagalah kekudusanmu, maka jagalah hidupmu hanya di tangan Tuhan. Jangan pernah biarkan iblis merebut dirimu dari Tuhan. Jangan biarkan kejahatan itu menguasai hati dan pikiranmu. Tetapi hendaklah kita sebagai biji mata Tuhan hidup dalam rencananya. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu mengingatkan kami inilah biji mata Tuhan. Amin.